Insya Allah sehat, alhamdulillah. Mungkin aku ke Om Indro dulu. Om Indro, aktivitasnya selama PPKM ini apa aja nih, Om? Yang paling jelas bernapas ya. Baik. Ngomong-ngomong suaraku jelas. Jelas, jelas, jelas. Aman, Om. Di sini hujan gede banget, hujan gede Hujan, kita di jalan. hujan. Ya, kegiatan selama ppkm aku di rumah terus. Jadi kalau meminta empati terhadap semua orang terhadap pandemi ini, karena ini bukan masalahnya pemerintah, bukan masalah ini, masalah kita semua dan di seluruh dunia gitu. Mhm. Jadi kenapa aku minta empati? Karena ketika orang yang masih bisa di rumah aja, ya di rumah aja lah. Kalau memang yang harus nggak bisa, nggak keluar misalnya karena mencari nafkah, ya monggo gitu, asal penuhi Oke. penuhi prokesnya kayak gitu. Tapi kalau yang masih bisa di rumah, ya di rumah lah. Karena gini, semua empati kita terhadap itu nantinya akan berpengaruh baik untuk, ya mudah-mudahan segera selesai Mhm. pandeminya gitu. Oke, siap-siap. Kalau Kak Cika sama Kak Roger, kesibukannya selama PPKM ini apa aja nih, Kak? Sekarang ini ngurus anak sama ngurus calon anak gitu. Sehat-sehat terus. Berarti apa namanya, aktivitas keluar rumah juga belum terlalu kembali ke normal ya, Kak ya, Om ya? Belum, belum, Iya. belum. Jadi masih masih merambat, masih pelan-pelan kayak gitu. Karena butuh penyesuaian, Hmm, sudah pasti. betul, betul, betul. Terus Oh, Om Indro kayaknya jaringannya agak ini ya, lagi di jalan ya. Iya, hujan. Hujan deras banget sih, merata. Deras banget. Mungkin aku ke Kak Cika sama Kak Roger dulu. Kalau di rumah terus selama PPKM, kira-kira gimana Kak? Tambah ada canggung atau mulai ada kebosanan, nggak terlalu jalan kemana-mana, atau happy-happy aja? Sebenarnya sih karena kita PPKM sudah mulai menurun, kita udah Hmm. mulai aktivitas kembali, udah bisa ke bioskop lagi, bisa nonton lagi. Sebenarnya jadi lebih apa ya, lebih lega ya Benar, rasanya ya. benar. Yang penting kita tetap ikutin prokesnya, terus yang belum vaksin segera vaksin karena kalau cepat kita vaksinnya cepat teratasi juga ya masalah COVID ini. Iya. Oke, oke. Sebentar, aku coba invite Om Indro lagi. Tadi kayaknya keluar ininya jaringannya. Sebentar. Oke, sambil kita nunggu. Mungkin Kak Cika, Kak Roger bisa bantu cerita. Ini kira-kira film Itu Surga Terakhir itu kapan rilisnya dan kira-kira filmnya tentang apa, berperan sebagai apa? Mungkin boleh sharing dulu. Ini akan tayang tanggal 11 November serentak di seluruh Mhm. bioskop di Indonesia. Dan aku di sini berperan sebagai Irma. Irma itu adalah cewek yang mandiri, tegas, kuat, dan dia sangat menyayangi dan mencintai bapaknya. Sampai akhirnya dia Hmm. tidak ada kepikiran untuk membuka hati ke laki-laki gitulah. Kalau untuk masalah pekerjaannya bisa dibilang sukses, tapi untuk masalah percintaannya tidak sukses dia. Dan bagi dia pintu terakhir dia itu adalah ayahnya, makanya dia ingin berbakti kepada ayahnya. Gitu. Kalau Oke. sebagai Yusuf ini yang tadi bilang yang berusaha untuk membuka hatinya Irma, Mensukseskan. mensukseskan percintaannya Irma gitu. Gitu. Oke, oke, oke. Tapi ini seru banget karena aku baca sekilas tentang filmnya itu bukan hanya tentang percintaan anak muda, Iya. tapi juga bagaimana mengingatkan kembali kali ya Kak ya untuk meningkatkan atau menjaga cinta kita sama orang tua kita mungkin ya Kak, Kak Cika dan Kak Roger. Oh ini ayahnya udah gabung lagi di sini. jalan jadi tergantung banyak blind spot nih ternyata.
It's okay Om, nggak apa-apa. Kalau Om Indra sendiri di film ini berperan sebagai bapak, sebagai ayah. Ya, sebagai ayah dari seorang gadis, seorang gadis yang bernama Irma. Aku bapak yang pernah sakit stroke, jadi memang agak tertatih-tatih kalau jalan, walaupun secara otak aku masih bagus banget. Ah, bapak ya selalu, apalagi sendiri, hidup juga dibiayai oleh anaknya akhirnya. Tentunya pasti aku cinta banget sama anakku. Demikian juga anakku. Gitu. Nah, ini konfliknya justru kisah cinta bapak dan anak ini yang kemudian menjadi konflik besar dalam alur cerita ini. Kayak gitu. Oke, menarik banget tanggal 11 November. Tapi Om Indra kalau boleh tahu, ini kan syutingnya mungkin di masa pandemi ya. Jadi Ya, kira-kira ada tantangan sendiri nggak sih yang membedakan di saat syuting di masa sebelum pandemi? Yang paling membedakannya apa gitu Om? yang paling membedakan gitu. Ini kan walaupun walaupun lokasinya beda-beda, tapi kami itu selalu bersama. Apalagi kalau yang udah masalah aku dan anakku gitu kan pasti di rumah ya. Nah, Hmm. itu kita tertib banget semuanya prokesnya. Bahkan kemudian eh, Cika ini bawa anak ke sana. Jadi ini kita kayak keluarga banget syutingnya gitu. Karena di situ aja Hmm. kan. Di situ aja sehingga ya gitu kalau misal udah mau makan siang kita udah berisik nih antara Cika, aku, Roger, sutradara segala macam. Makan apa di sini kan kadang-kadang makan catering juga bosen ya, dosan gitu. Gitu. Makan apa? Oh di sini si Cika tuh yang paling banyak ngerti makanan tuh. Deket sini ada sate Pak, di sini ada sate Pak. Ya udah kita terus nge-grab nge-grab sate lah kayak gitu. Tahu sekarang, di sini ada es anu, aduh, begitu aja terus. Jadi nyenengin banget ini justru karena pandemi kita kan terus jadi berkumpul aja kita nggak walaupun berkumpulnya juga jaga jarak apa segala macam karena ada yang paling harus diingat ada cucuku di situ yang baru 3 bulan. Nah, ini kayak gitu kita sama-sama jangan sampai ada apa-apa nih cucu kita nih gitu. Harus sama-sama dijaga. Kalau Kak Roger sama Kak Cut, ada tantangan yang paling berkesan nggak? Atau dari selama proses syuting Pintu Surga terakhir ini? Kalau untuk tantangan di judul ini enggak sih ya. Palingan ya karena di sini ceritanya belum menikah, jadinya kita berusaha untuk membedakan aja kalau misalkan yang karakter yang kita di rumah ini jangan sampai tercampur gitu dengan karakter-karakter yang mau kita mainkan ya. Tapi Oke. pesan banget sih ya itu dia. Di judul ini aku melihat hal yang belum pernah aku lihat sebelumnya, yaitu sisi lain dari Pak De Indro, sisi lain yang biasanya kita lihat film-film sebelumnya tuh seperti apa kita udah tahu pasti, tapi di sini langsung lihat dengan mata kepala aku sendiri tuh, wah ini belum pernah nih aku lihat yang kayak gini, keren banget. Sisi lain ya, sisi lain yang belum terungkap. Ya, makanya yang penasaran juga harus nonton, keren banget. Keren banget, bentar lagi. Terus boleh di-share nggak Kak Roger, Kak Cika? Kira-kira kalau teman-teman di sini yang nonton live Instagram kita pengen nonton tanggal 11 November nanti, itu caranya gimana? Dan bisa kemana aja? Oke, aku mau kasih informasi karena kita senang banget film-film Indonesia sudah bisa kembali lagi tayang di bioskop. Teman-teman sudah vaksin, jadi ucapan terima kasih kita adalah kita memberikan tiket seharga 10.000 aja untuk satu orang. Harap 10.000 itu atau harus beli voucher atau harus bagaimana? Enggak. Kalian datang aja ke seluruh bioskop yang ada di Indonesia. Kalian film Pintu Surga terakhir dan kalian tinggal bayar 10.000 untuk satu orang. Biasanya bayarnya 50.000 buat satu orang, ini 50.000 bisa buat 5 orang, bisa harga gitu. Wow, keren banget.
Dan tuh 10.000. Ini berarti start tanggal 11 November teman-teman udah bisa pergi ke bioskop kemana aja ya Kak Cika ya? Nah, Oke. Terus ada juga Kak titipan pertanyaan. Ini kan Sohib-Sohib Hibwi kebanyakan anak-anak muda nih. Kira-kira mungkin dari Om Indro, Kak Cika, Kak Roger punya pesan spesial nggak buat anak-anak muda Sohib Hibwi yang join live Instagram sore ini yang kira-kira relate sama filmnya atau message-nya dari Pintu Surga Terakhir ini? Eh, Boleh Om Indro dulu? Oke, oke, ya buat ini film sebetulnya buat siapapun, buat orang Hmm. tua, buat yang single parent, buat yang masih lengkap, buat anak-anak yang sudah menikah, buat yang belum menikah, buat remaja gitu. Ini mengandung ilmu yang banyak banget gitu ya. Artinya banyak hal yang harus dipersiapkan walaupun untuk anak muda gitu. Tapi mungkin intinya gini, intinya ya kalau yang anak muda ya remaja gitu ya mungkin belum mengalami kasus ini. Tapi gini, bahwa ketika ayahmu masih ada ataupun ibumu masih ada, apalagi masih dua-duanya lengkap, pergunakan eh, momen yang ada ini untuk menyayangi mereka. Mereka hanya minta disayang itu diturutin semua yang berguna gitu. Nggak mungkin ada orang tua yang menyarankan yang nggak berguna. Terus eh, sayangi mereka karena percayalah kasih orang tua itu nggak mungkin, sayang orang tua itu nggak mungkin ada yang bisa menggantikan. Bahkan sempat dibilang selalu kan kasih orang tua, cinta orang tua itu sepanjang masa. Dan satu hal lagi, nggak berbalas, nggak bisa berbalas, nggak bisa terbalaskan. Sementara anak-anak itu mencintai orang tua nggak seperti orang tua mencintai anaknya. Tapi mereka akan dapatkan cinta yang sejati nanti ketika sama anak mereka. Jadi memang seperti itu terus. Makanya perlu dipersiapkan, dipupuk rasa-rasa itu untuk supaya kita siap mengalami itu. Supaya semuanya menjadi balance, semua jadi harmoni. Gitu. Oke, wow, dalam banget Om Indro pesannya. Jadi intinya buat soy-soy Hipwi yang join live Instagram kali ini tuh, mumpung orang tuanya masih ada, ditambah-tambah lagi sayang dan apa ya rasa berbaktinya. Mumpung kesempatan masih ada ya Om, soalnya Iya, waktu nggak akan pernah bisa diulang. Benar banyak banget Om. ini tambahin sedikit nih. Maaf aku ambil Boleh Om. waktu Cika. Ini Cika punya acara yang namanya challenge gitu ya. Bagaimana kita buka kesempatan dengan 20 juta 20 juta untuk 10 orang bikin video mengenai kecintaan kita pada orang tua, mengenai bagaimana rasa cinta kita pada orang tua. Nah, ini terakhir banyak banget yang masuk Instagramku, mereka udah nggak punya orang tua. Tapi itu tetap bisa dibuat kenangan yang lalu mungkin dengan foto-foto, terus narasi. Pokoknya tunjukin sebagus mungkin. Nah, itu pasti akan berguna. Aku kenapa pengen ngomong itu biasanya Cika. Tapi masuk ke Instagramku, soalnya aku nggak punya bapak. Bagaimana? Bapak aku jauh di sana, gini-gini. Bukan, bapaknya yang jauh, telepon di videoin. Wah, nggak tahu kenapa aku kangen banget. Tiba-tiba teringat kamu Pak, kamu baik-baik kan Pak, gitu. Misalnya atau Ma, gitu. Jadi banyak cara kayak gitu. Nah, kenapa kita buat itu? Falcon Build Challenge itu. Kita kepingin merangsang orang ingat bahwa mumpung kita masih bisa, berbuatlah sesuatu untuk apa yang kamu cintai. betul. Sampai speechless Om dengernya, aduh. Oke, teman-teman dicatat ya cara lombanya, jangan lupa ikutan. Jadi nggak ada excuse ya Om ya, orang tuanya lagi jauh atau di mana masih banyak cara untuk berkreativitas ya Om buat videonya. Join apa lombanya Kak Cika. Mungkin dari Kak Cika, Kak Roger Kalian ada pesan. dari Cika lebih pintar tuh. Instagram ya, terus juga bisa lihat dari Instagramnya Falcon Pictures ya. Iya, untuk informasi lebih lanjut bisa cek Instagramnya Falcon Pictures dan jangan lupa hashtagnya Pintu Surga Terakhir. Oke. Kalau Kak Roger atau Kak Cika ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke anak-anak muda atau sohib-sohib hippie yang join ini kah tentang
tentang kesan pesan atau yang relate sama film ini, Pintu Surga Terakhir? Pastinya yang mau kita sampaikan di masa pandemi ini, pastinya kita semua tuh haus hiburan, kangen banget sama yang namanya kembali ke bioskop, nonton film-film favorit kita. Nah, sekarang karena pandemi sudah menurun, kita sudah diperbolehkan nonton ke bioskop. Ayo kita nonton ke bioskop, dan ini ada kesempatan untuk menikmati film nasional yang udah kita kangenin seharga Rp10.000. Oke, Rp10.000 aja di tanggal 11 November. Baik, Om Indro, Kak Roger, Kak Cika, terima kasih banyak waktunya. Aku doakan semoga lancar ya nanti tanggal 11 November, Om. Tapi Dan semoga film ini juga bisa memberikan value yang mendapatkan respon positif di anak-anak muda Indonesia lainnya. Sehingga banyak anak-anak muda yang bisa lebih memanfaatkan waktunya untuk berbakti pada orang tuanya masing-masing di rumah. Terima kasih Om udah mau, Kak Cika, Kak Roger udah mau turut serta dalam menciptakan film yang bagus seperti ini. Value-nya juga lain banget dari biasanya. Semoga terus-terus sehat-sehat selalu ya Kak Cika, Kak Roger, Om Indro. Amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore.